kalimat beliau, istri saya bisa mengucur air mata. Orang ini teman-teman. Kata-katanya gimana? Koko ngerti banget ya sih. Nah, tahu begitu. Langsung nangis. Langsung nangis. Kakak juga begitu. Iya ya. Betul. Jadi, Kalau satu kalimat Daniel, kalau Jeffrey nangis itu jangan, kasih. jangan. Enggak. Jangan-jangan. Enggak. Ya. Dia kuat. Jadi teman-teman, orang ini luar biasa banget teman-teman. Teman-teman perlu dengerin Yes. kalimat per kalimatnya karena bahasa-bahasanya sophisticated teman-teman. Jadi perlu dicatat. Dan perlu Ya, dicerna teman-teman. iya. Karena nggak segampang itu kita denger kayak, tete ngomong naon ya gitu. Tapi Nah, begitu dipikir-pikir bener banget gitu loh. teman-teman kesempatan ini mengubah hidup ya teman-teman. Jadi Yes. dengerin baik-baik. Kita nggak pernah tahu ada kalimat-kalimat yang ternyata Serius, serius. berbicara dari lubuk hatinya gitu. Betul, setuju banget. Dan hari ini beliau akan bicara soal membangun. Luar biasa. Jadi Wow. pas banget. Boleh lihat kanan kiri, yuk bangun, bangun, bangun. Bangun, 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 Oke, bangun. dan gak lama-lama kita akan sambut Ada video profilnya langsung ya. dan gak lama-lama kita akan sambut our main speaker hari Jangan ini. pakai berdiri. Dia beri terus ya. Ya, teman-teman, silakan duduk semuanya. Halo, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman semua. Ya, saya menyapa buat teman-teman semua di ruangan ini dan teman-teman yang lagi di Zoom meeting. Ya, selamat pagi semuanya. Akhirnya saya bisa datang di hari Sabtu ya. Terakhir kali datang di hari Sabtu kira-kira 10 tahun yang lalu kali ya. Enggak ya. Ya, ya dan saya senang boleh datang di tempat ini dan saya mau menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan tapi saya yakin banget sudah ada di benak teman-teman. Ya. Ya, supaya enggak kasakusuk maupun enggak perlu saya jawab berulang-ulang, ya. Karena pasti pertanyaannya satu dan jawabannya juga satu, ya. Jadi setelah ini saya kembali pulang dari Bandung ke Jakarta. Ya, ya, karena banyak banget yang tanya, kok Jeff, pulangnya kapan, baliknya kapan? Ya, jadi saya balik setelah ini, selesai ini, saya langsung bertolak ke WUS, ya, dan 3:30 sore nanti ada acara di Jakarta, ya, sampai hari Minggu, lalu Minggu sore saya balik ke Surabaya. Ya, saya senang banget. Saya terakhir kali hari Sabtu, lama banget, dan waktu dihubungi sama Edo dan teman-teman tim yang menjadwal, ya diminta hari Sabtu, kok Jeff bisa di hari Sabtu enggak? Pingin banget ada di hari Sabtu, tapi sulit banget juga, ya pingin banget dan sulit banget ya, ya sehingga saya kebanyakan pada akhirnya bisa di hari Senin, ya dan hari ini hari Sabtu beda suasananya, ya, 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 ya beda suasananya dan yang kedua selamat buat Persib Bandung, yang yang membuat tidur malam saya di hotel terganggu, ya. Ya karena ada hiruk pikuk arak-arakan yang berlangsung dari sore sampai malam dan tengah malam, ya. Persib Bandung mengalahkan tim Jawa Timur. Dan orang Jawa Timur lagi ada di Jawa Barat. Ya. Jadi mungkin untuk maksud itulah saya datang hari Sabtu ya. Ya karena jauh-jauh hari kelihatannya memang udah ditakdirkan Persib menang ya. Jadi saya perlu merayakan Persib di kota Bandung ya. Ya. Oke, teman-teman, waktu saya nggak panjang. Saya akan mencoba uh, spend waktu yang singkat saja di sharing saya pagi hari ini. Dan setelah itu saya akan memberikan teman-teman kesempatan bertanya. Ya, karena sejujurnya saya lebih senang menjawab pertanyaan daripada saya berbagi pemahaman. Ya, karena kalau berbagi pemahaman, cuman saya yang tahu. Tapi kalau Anda berbagi cerita, semuanya tahu. Setuju ya? Ya. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin share hal yang simpel, yang sederhana, dan berharap hal yang simpel, yang sederhana ini bisa menolong teman-teman pagi hari ini. Oke, udah siap belajar? Siap ya, siap ya. Saya sebelum saya ke situ, saya dengar cerita apa yang dialami oleh Riko dan Adri baru tahu tadi pagi loh. Ya, baru tahu tadi pagi. Iya. Iya. Ya, lalu tadi Adri
tunjukkan saya gitu ya. Cerita, kejadian sampai direkam, divideoin dan kondisi mobil yang berantakan gitu udah mengekspresikan kejadian yang sesungguhnya seperti apa ya. Ya. Lalu saya lihat, wah, ini mah bisa hidup aja. Kata Vika tadi di belakang, Vik, saya baru tahu loh, saya bilang, saya baru tahu loh. Si Riko, Adri kecelakaan. Katanya Vika nyeletuk satu kalimat, saya senang dia masih hidup kok. Katanya, ya, ya. Saya senang dia masih hidup. I love you ya, ya, ya. Tapi berangkat dari kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita, teman-teman, bahwa di setiap season ada momen. Ya, di setiap musim ada sebuah momen. Oke, saya nggak mau sharing itu, saya cuma mau mengawali bahwa di setiap musim ada momen. Oke ya, Anda nggak bisa meng-create musim. Anda hanya bisa meng-create momen. Dalam perjalanan, pekerjaan, pernikahan, keluarga, hubungan, di lini kehidupan manapun, setiap orang, selama dia orang, selalu ada yang namanya musim, dan ada yang namanya momen. Anda nggak bisa meng-create musim. Nggak bisa. Oke, Anda nggak bisa meng-create musim karena musim itu ada yang meng-create-nya. Oke, ada musim menanam, ada musim menuai. Ada musim Anda menabur, ada musim Anda menuai. Ada musim panas, ya. Ada musim dingin. Anda nggak bisa menciptakan musim, teman-teman. Anda hanya bisa meng-create momen dari musim yang Anda alami. Oke? Nah, penting hari ini Anda mesti tanya, Anda lagi di musim apa? Musim panas, bukan itu saya maksudkan. Ya, ya. Anda lagi di musim apa? Itu akan sangat menentukan momen-momen seperti apa yang Anda akan create dari musim yang sedang Anda alami. Makanya lihat gini, orang yang tidak mengenali musim pasti gagal meng-create momen. Teman-teman pernah bertemu nggak? Ada orang di musim yang sama. Benar ya? Saling share, saling cerita. Musimnya sama. Musimnya sama persis, teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak? Momen yang dia create satu dengan yang lain. Beda nggak? Beda. Tapi musimnya sama. Ya. Jadi, teman-teman, kita nggak bisa create musim. Musim ini ada yang create. Dan seringkali dia datang tiba-tiba mendadak spontan. Dia datang mendadak, ya mendadak. Yang nggak datang mendadak itu ini. Yang datang mendadak, musim. Dan musim itu bisa berganti kapanpun, nggak ngitung hari. Oke? Makanya Krisdayanti nyanyi. Krisdayanti aja ngerti loh. Benar. Krisdayanti itu nggak pernah nyanyi menghitung tahun. Menghitung, kalau kita suka menghitung tahun. Artinya musim itu, pergantiannya itu 10 menit dari sekarang bisa berganti musimnya. Anda jangan berpikir gini, oh pergantian musim itu satu periode. Enggak loh. Musim bisa berganti dalam tempo 1 menit ke depan. Oke, ya. Sorry ya, tidak ada ada yang di Zoom. Oke ya, teman-teman ya. Jadi
Musim bukan kita yang create. Musim bukan kita yang minta. Musim itu datang natural, musim itu datang mendadak, musim itu datang tiba-tiba, musim itu datangnya spontan, musim itu unplanned, unorganized gitu ya. Dia datang kapanpun suka-suka dia. Setuju? Tapi momentum atau momen itu kita yang meng-create dari setiap musim. Nah, pertanyaannya, Anda ada di musim apa? Itu menentukan momen apa yang Anda create. Setuju? Oh Jeff, musim saya gagal, tapi saya bisa create sesuatu yang baik. Itu momen. Bahkan musim gagal pun, kalau Anda mendefinisikan musimnya itu musim kalah, gitu ya. Musim jatuh, musim gagal, musim terpuruk, nggak menjamin, nggak berarti karena musimnya buruk, momennya buruk. Enggak. Musimnya bisa kemarau. Setuju? Musimnya bisa musim kering. Tapi apakah karena musimnya kering, buruk, momentumnya juga atau momennya juga kering, buruk? Enggak, enggak, enggak. Siapa bilang? Makanya kenapa ada orang di musim yang sama, momennya berbeda. Sama-sama kemarau, sama-sama kering, sama-sama senyap, sama-sama sepi. Tapi momennya beda loh, walaupun judulnya sama. Clear teman-teman? Nah, itu. Teman-teman. Udah ya, kita tinggalkan ini. Ya, saya sudah mengambil waktu 10 menit. Ya, ya. Clear ya teman-teman ya? Nah, oke, biar hemat kertas. Ya. Oke, saya tutup ini. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin share sesuatu yang simple banget. Simpelnya gini, teman-teman. Saya mulai dengan kalimat sederhana. Kita seringkali mengerjakan banyak hal, tapi tidak membangun satu hal. Ya, kita, oh, ya, ya, saya ulangi. Seringkali dalam kehidupan kita, kita itu cenderung mengerjakan banyak hal, tapi tidak membangun satu hal. Kita melakukan, mengerjakan begitu banyak hal, tapi kita tidak sedang membangun satu hal. Setuju? Bedanya di mana? Mungkin teman-teman bilang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. To do, to build. Anda lebih sering dengar tulisan yang mana? To do, karena to do list. Oke? Kita lebih cenderung familiar dengan kata to do daripada to build. Makanya nggak heran kita seringkali berpikir to do itu segala-galanya. Sampai yang segala-galanya hilang, baru muncul ada satu yang kita harus bangun. Karena yang kita pikir segala-galanya tadi, to do, kita kerjakan mungkin. Tapi kita lagi nggak sedang membangun. Ingat teman-teman, apa yang Anda kerjakan hilang. Tapi apa yang Anda bangun akan tinggal. Ya?
Apa yang Anda kerjakan akan hilang, teman-teman. Tapi apa yang Anda bangun akan tetap tinggal. Nah, pertanyaannya, Anda sedang mengerjakan atau Anda sedang membangun? Apa kesamaan dari to do dan to build? Baik to do maupun to build sama-sama butuh waktu. Setuju nggak? Sama-sama butuh waktu. Anda mengerjakan sesuatu butuh, Anda membangun sesuatu butuh waktu. Apa bedanya lagi? Mengerjakan itu, ini samanya ya. Sekarang ini samanya. Sekarang apa bedanya? Apa yang Anda kerjakan bisa banyak. Sementara apa yang Anda bangun terbatas. Setuju nggak? Yang Anda kerjakan bisa banyak. Tapi yang Anda bangun itu terbatas. Makanya tadi saya bilang banyak orang mengerjakan banyak hal, tapi dia nggak membangun satu hal. Satu itu bukan persoalan cuman tunggal, single. Satu itu artinya terpisah. Ada 3 di sini. Ini namanya mengerjakan. Setuju? Tapi begitu saya bilang ini, tolong saya minta spidol. Saya butuh spidol. Ini terpisah. Paham? Jadi satu itu bukan cuma sekedar angka. Satu itu bukan cuma sekedar gini, tunggal. Oh cuman, enggak. Satu itu adalah gini, sesuatu yang saya pisahkan. Makanya yang namanya to build, itu isunya bukan time management. Bukan. Isu to build itu top priority. Karena apa yang Anda bangun, karena satu yang Anda bangun itu jadi prioritas keseluruhan fokus Anda. Karena Anda membangunnya. Nah pertanyaannya lagi hari ini, saya mau tanya ulang-ulang. Kalau saya tanya, Anda sedang kerja apa? Berani bisa jawab. Bisa. Berani bilang nganggur? Enggak. Tapi waktu saya bilang, Anda lagi bangun apa? Banyak yang nganggur. Saya ulang ya kalimat saya ya. Waktu saya tanya, apa yang sedang Anda kerjakan? Semua punya jawaban. Setuju? Tapi waktu saya tanya, apa yang sedang Anda bangun? Besar kemungkinan tatapan mata yang lagi ngelihat saya, itu mata nganggur semua. Mata nganggur. Tapi kalau ditanya, apa yang sedang Anda kerjakan? Rame jawabannya. Itu kayak hiruk pikuknya Persib loh. Betul. Padahal nggak menjamin tahun depan liga berikutnya Persib menang lagi. Paham teman-teman ya? Jadi kalau ditanya, kalau ada seseorang datang kepada Anda dan bertanya, apa yang sedang Anda kerjakan? Anda punya banyak list to do. Cepat menjawabnya. Tapi betapa sukanya Anda menjawab waktu pertanyaannya datang dalam bentuk apa yang sedang Anda bangun.
Anda nggak clear loh menjawabnya. Kenapa nggak clear? Karena memang nggak ada yang Anda bangun. Nggak ada pasti, saya yakin banget tuh. Eh, eh, Rumit di sini. Udah gitu bangga lagi. Oke? Makanya gini, di sini Anda nggak pernah pengangguran. Nggak pernah. Di sini Anda bisa jadi pengangguran seumur hidup. Sampai Anda mati. Oke? Sebenarnya materinya selesai. Oke, paham ya? Habis itu ya. Saya mau geser dikit lagi, tapi ntar dulu. Dari gestur masih pingin lama-lama di sini. Oke, sekarang saya akan ngantar teman-teman mendalami ini dulu. Baru saya pindah. Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya. Karena konon katanya pengulangan. Nah, gitu ya. Nah, sekali lagi, orang nggak pernah nganggur di area sini. Setuju ya? Tapi banyak orang nganggur di area to build. Nah, pertanyaannya. Kenapa lebih banyak orang nganggur pada isu to build, sementara dia orang yang sangat produktif, saya pakai bahasa itu, di area to do. Karena kalau saya bilang ini sibuk di sini, banyak yang marah. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya hormati kata to do-mu dengan kata produktif. Banyak orang produktif di tuduhnya. Tapi apakah menjamin semua orang yang mengerjakan sedang membangun? Belum tentu. Walaupun memang untuk membangun harus ada yang kita kerjakan. Tapi tidak serta-merta semua yang mengerjakan membangun. Dan tahu nggak? Ini fakta. Saat kapan Anda fokus pada membangun? Pada saat ada masalah datang. Anda mulai sibuk membangun. Tapi orang Jawa Timur bilang, kasep. Kasep itu telat. Halo? Selama nggak ada problem, Anda nggak akan sibuk membangun loh. Begitu problem datang, baru Anda kasih fokus kan. Tapi udah kadang telat. Keluarga berantakan dulu, baru kasih fokus. Foya-foya dulu sampai di titik terendah hidup, baru fokus. Oke? Jadi calo waktu. Semua waktu Anda diambil semua orang. Sampai orang yang berhak menerima waktu Anda nggak mendapatkannya, lalu semua berantakan. Anda baru mulai bangun lagi. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, di lini hidup manapun yang Andre lagi ngajarin, yang lagi legacy ngajarin itu 6 area, ada 6 roda kehidupan ya. Coba lihat. Anda baru akan bangun, sungguh-sungguh membangun. Pada saat masalah memukul Anda. Masalah meruntuhkan Anda, masalah menghancurkan Anda, masalah tarik Anda ke bawah, masalah seret Anda ke dasar. Anda mulai. Setuju teman-teman? Karena Anda memang nggak fokus di membangunnya. Anda hanya fokus di mengerjakannya. Fatal. Waktu saya cerita ini, sharing ini pasti udah ada di benak Anda itu centangan-centangan.
Oh, pantas kok, Jem. 7 tahun yang lalu. Angka sempurna. Oh, pantas kok, Jeff. Berapa tahun yang lalu? Ada sebuah kejadian yang membuat Anda mau nggak mau. Ya, langsung tanya. Aduh, senang banget, Yok. Saya minum dulu, Yok. Contoh konkret, contoh real to build itu gimana, Coach Jeff? Udah itu aja. Oke, contoh to build. Apa contoh to build? Yang tadi saya bilang, Anda akan menemukan apa yang harus Anda bangun dimulai dengan kata prioritas. Oke ya? Apa yang jadi prioritas Anda, itu pasti Anda bangun. Kalau Anda nggak punya prioritas, Anda akan to do. Tapi begitu muncul kata prioritas, yang lahir dari kata prioritas itu bukan lagi to do, tapi udah to build. Nah sekarang menjawab pertanyaan Yoke. Contohnya apa? Pertanyaannya saya balik. Prioritas Anda apa? Loh kalau tuduh semuanya mirip loh. Loh benar nggak? Building team, kata tim aja build. Loh iya nggak sih? Itu bukan tuduh. Sekalipun dalam building team ada dunya. Tapi kan nggak jadi prioritas. Tuh, diam kan? Silent is gold. Anda diam gitu. Kenapa? Anda belum kecentok. Centok itu kepentok. Paham ya? Anda mesti kepentok dulu. Setuju nggak teman-teman? Tapi masa menjalani hidup harus kepentok-kepentok dulu? Prioritas itu akan mengantar Anda untuk membangun. Dan setiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Setuju? Clear sampai sini? Jadi, nanti setelah ini yang Anda bawa pulang, coba tanya, yang sedang saya bangun itu apa? Karena yang saya bangun yang akan tinggal. Yang saya kerjakan akan hilang, percayalah. Benar nggak? Semua yang Anda kerjakan akan hilang, percayalah. Tapi apa yang akan Anda bangun dan sedang Anda bangun, itu yang akan nampak, itu yang akan terlihat, itu yang akan kokoh. Karena Anda membangunnya sekalipun Anda udah nggak ada, akan tetap tinggal. Oke? Jadi yang akan dikenang pada apa yang Anda bangun. Setuju? Karena apa yang Anda kerjakan, akan orang lain juga akan kerjakan kok. Kalau Anda kerjakan di hari ini, ada orang lain juga yang akan mengerjakan jauh lebih baik dari Anda. Percayalah. Ketumpuk. Berbeda dengan apa yang Anda bangun. Apa yang Anda bangun, orang lain membangunnya. Tapi
punya keunikan. Beda. Setuju? Dan ingat, sifat apa yang Anda bangun dan jadi prioritas, itu nggak bisa didelegasikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang harus Anda yang bangunnya. Namanya pekerjaan, bisa didelegasikan, Dan, ya? Bisa ya, Re? Bisa ya? Bisa kok. Tapi untuk Anda bangun, bisa. Karena semua hal yang dibutuhkan untuk membangun, ada pada Anda, nggak ada pada orang lain. Paham nggak? Waktu Anda mendesain sebuah rumah, yang bangun, Anda yang bangun lewat apa yang Anda impikan, kan? Dan rumah itu jadi seperti apa yang Anda impikan. Yang mengerjakannya bisa ada yang lain, kan? Tapi Anda lah yang membangunnya. Jadi, yang namanya prioritas itu nggak bisa didelegasi. Ambil contoh, ambil contoh, ambil contoh. Anda bangun tim nggak? Kalau Anda kerja terus, hilang. Oh iya dong, coba. Setuju ya? Tapi kalau Anda building tim, itu yang akan tinggal. Karena Anda membangunnya. Pertanyaannya lagi, pertanyaannya yang saya akan ulang-ulang. Apa yang sedang Anda bangun? Nggak ada jawaban ya? Nggak ada. Nyari terus di sini, searching. Tapi kalau saya tanya, apa yang sedang Anda kerjakan? 1, 2, 3, 4, 5. Memang apa yang Anda bangun besar kemungkinan dimulai dari apa yang Anda kerjakan. Setuju? Tapi tidak semua yang Anda kerjakan, Anda membangun. Tapi untuk membangun, datang dari apa yang Anda kerjakan. Tapi tidak semua yang Anda kerjakan, Anda bangun kok. Makanya, untuk membangun, udah isu top priority. Dan orang yang tahu apa yang dia bangun, dia gampang deal ini ya, ini tidak. Clear di situ. Saya ulang ya. Orang yang membangun berarti dia punya top priority. Dan begitu dia punya top priority dari apa yang dia bangun, diperhadapkan kayak apapun pilihan di depannya, dia tahu ini ya, ini enggak. Gampang memutuskannya, mudah memutuskannya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia bangun. Tapi kalau Anda mengerjakan, wah, rasa-rasanya kayak pingin omnipresent aja. Hadir di semua tempat loh. Halo? Kenapa saya cerita ini? Supaya gini, supaya kita tidak membangun karena hadirnya masalah. Supaya kita nggak sibuk membangun waktu hadirnya masalah.
Makanya susah Anda membangun. Kalau Anda nggak tahu apa yang jadi prioritas. Ko Jeff, pernah nggak di sebuah kondisi musim seperti ini? Satu, Anda di tengah, atau mungkin handphone ini di tengah, Anda orangnya di tengah. Lalu Anda ditarik dari sini, 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 ditarik dari sini. 2, 4, 6. Dan semuanya narik, gak ada yang loss. Pernah ya? Baik-baik semua, cuman saya tok yang ngalamin. Ditarik semua di area A, ditarik B, ditarik, dan tarikannya itu full 100% semuanya. Sampai Anda tercekik itu. Kebayang nggak? Tahu nggak kenapa? Sekali-kali nggak apa-apa. Wajar dong. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau itu udah setiap kali, setiap waktu, udah nggak usah ekstrim setiap waktu. Setiap bulan kayak gitu. Ada yang salah, teman-teman. Ada yang salah loh. Ada yang salah. Kenapa? Karena Anda sibuk tuduh, nggak to build. Karena orang yang to build itu, karena dia tahu prioritas. Sekali lagi, prioritas itu menyederhanakan hidup. Hidupmu yang rumit jadi sederhana. Karena Anda punya prioritas. Jadi kalau orang suka tanya, kok hidup ini rumit, hidup ini rumit, ribut gitu ya. Betul ya? Kita bangun pagi aja udah ribut loh. Coba begitu bangun pagi Anda nyalain handphone Anda. WA itu yang masuk berapa banyak? Udah gaduh hidup kita setiap pagi. Gaduh. Udah gitu kalau nyalainnya telat, dimarahin. Nyalain di awal, tetap aja banyak yang masuk. Udah ribut, udah gaduh, udah rumit. Nah, membuat hidup Anda itu nggak rumit, nggak gaduh, simple things. Punya prioritas. Karena waktu Anda punya prioritas, Anda sedang membangun. Dan waktu apapun yang datang, Anda mesti tahu dan Anda pasti tahu kok. Jadi sederhana nggak? Sederhana. Nah, kenapa Anda nggak sibuk membangun, tapi Anda lebih sibuk to do, not to build? Karena ini lebih lama. Mau tahu? Saya kasih tips bagaimana mempercepat to build. Tunggu masalah datang. Awareness-nya Anda itu selalu suka gitu masalahnya. Ini nggak usah ditanya lagi. Kok lama? Nggak usah. Memang lama. Karena memang lama, faktanya lama, ya udah nggak usah ditanya. Nggak usah. Karena memang lama. Nah, mentalitas-mentalitas instan itu selalu jadi penyumbang terbesar. Orang itu susah to build. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Karena ini isu prioritas untuk membangun sumber daya terpenting di hidup Anda itu waktu. Oke? Hari ini menentukan nantimu. Tuh. Ada ringtone-nya. Ya. Makanya lihat, begitu orang itu punya problem, tiba-tiba problemnya jadi prioritasnya.
Setuju nggak? Berarti yang bikin orang itu punya prioritas, saya nggak setuju. Walaupun itu part of. Makanya kalau Anda belajar kuadran, important, oke? Nggak urgent, not urgent terus, important terus. Makanya kenapa kuadran yang di sini itu kuadran lagi to build. Sisanya apalagi yang ini to do. Dengar itu baik-baik. Yang di sini itu selalu tuduh. Menjebak Anda tuduh. Loh, ya sekali-sekali nggak apa-apalah. Paham maksud saya? Tapi kalau berkali-kali. Loh, Anda lagi nggak hidup di kuadran centangan ini. Ini tuduh. Ini. Nggak tahu. Tuduh juga ini. Nggak penting mendesak terus, mendesak terus. Apalagi yang di sini, nggak hidup namanya. Hah? Kuadran important dan not urgent. Itu kuadran apa? To build. Kalau yang jadi prioritas Anda nggak lakukan ya, mati nggak? Enggak. Penting, project penting. Tapi nggak dilakukan, mati nggak? Enggak. Betul. Itu. Mulai hari ini, sebelum pertanyaan, mulai hari ini nanti, setelah ini, kalibrasi namanya. Mengkalibrate your life. Kalibrasi ulang kira-kira apa yang sedang saya bangun loh. Bukan apa yang sedang saya kerjakan. Kalau Anda tidak membangun sementara itu esensial, oke, saya ulang ya kalimat saya. Kalau Anda tidak membangun padahal itu hal yang esensial, Anda dipaksa untuk membangun pakai masalah. Ya. Ya enggak? Dan seringkali ada yang hilang dulu, ini hilang, apapun itu, baru Anda punya kesadaran membangun. Tapi hilang dulu. Hilang dulu. Anda pernah menyesali sesuatu? Nah ya, apa yang Anda sesali, itu sering kali gini, hilang dulu. Baru Anda menyesal. Penyesalan itu nggak pernah ada di awal. Pendaftaran itu di awal. Itu di akhir semuanya. Tapi saya kasih tips bagaimana menghadirkan penyesalan di awal. Benar. Gampang. Menghadirkan penyesalan di awal. Miliki habit penundaan. Oke? Karena semua penyesalan seringkali datang lewat baju penundaan nih. Anda tunda satu, Anda akan nyesal terhadap satu ini. Jadi penundaan.
Itu sahabatnya, saudaranya punya. Makanya gini, berhitunglah. Setiap kali Anda mau tunda sesuatu, berhitunglah. Anda siap nyesal nggak? Kalau siap, tundalah. Tapi kalau nggak siap, jangan pernah nunda. Kalau Anda punya to build, Anda jarang banget terhisap, masuk dalam penyesal. Saya kasih kerangka berpikirnya. Udah? Udah. Mau tanya. Oh, ada yang nanya online. Online dulu ya satu ya? Boleh ya? Abis itu aku jawab ya. Ke Joshua ya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Mulai dari kata kadang ya, benar ya? Oh, oke. Oke, Ko Jeff, apakah ada cross check untuk kita tahu sudah membangun di tempat yang tepat dan kekokohannya bisa dicek lewat apa? Ya. Ko Jeff, apakah ada cross check untuk kita tahu sudah membangun di tempat yang tepat? To build. Oke. Pertanyaannya ini gini. Gimana saya tahu atau ada cross check nggak untuk supaya saya tahu bahwa saya sudah membangun di tempat yang tepat? Simpelnya gini. Tempat yang tepat, oke, paling bisa dideteksi. Lokasi tempat yang tepat itu terlihat. Dari buahnya ada nggak? Buah apel itu cocok ditanam di Malang. Sayang, Arema Malang degradasi. Boleh nggak kalau saya mau tanam di Papua? Boleh, terserah. Tapi nggak akan pernah berbuah. Jadi untuk tahu kita itu di tempat yang tepat apa tidak, ada buahnya nggak? Buah itu terlihat nggak? Apa buah itu samar-samar gitu? Invisible gitu? Enggak kan visible, terlihat. Buah. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, apakah ada cross check untuk kita tahu sudah membangun di tempat yang tepat nggak? Cross checknya satu yang paling gampang dilihat. Kita berbuah nggak? Karena tempat yang tepat buahnya lebat. Mau tanam apel di Malang, ya buahnya banyak dong. Terus ada pertanyaan berikutnya. Dan kekokohannya bisa dicek lewat apa? Ini buahnya. Sekarang kokohnya. Kokohnya itu terlihat dari beberapa hal. Kalau Anda ingin tahu, yang saya bangun itu kokoh nggak? Nah, ada jenis persoalan hidup atau apa yang sedang Anda alami, itu gini, datang menerpa Anda, datang menghantui Anda, datang menghantam Anda, baru Anda bangun. Setuju ya? Nah, sementara Anda bangun, emang nggak datang lagi? Datang. Tapi kedatangannya hanya untuk checking. Ambil contoh Anda naik motor Anda, sepeda motor Anda ketusuk paku. Anda datang ke tukang tambal ban. Pertama kali yang tukang tambal ban lakukan, dia pompa ban dalamnya. Dia keluarin dalamnya. Makanya kalau bikin beres persoalan itu jangan ambil ban luar.
Pernah ketemu orang yang tukang tambal ban, dia sibuk. Enggak, dia ambil ban dalam. Setuju? Diapain? Dia pompa dulu. Begitu keisi ban dalamnya, dia masukin ke dalam air. Tindakan pertama untuk ngecek di mana bocornya. Begitu ditambal, dipompa lagi enggak? Tapi checking kedua, bukan lagi menemukan mana yang bocor. Memastikan enggak bocor lagi. Itu. Setuju? Jadi, kalau datang lagi di tahun kelima, pernah Anda alami di tahun kedua, datang ke tahun kelima, kok datang lagi? Hanya untuk memastikan. Gila, ada nggak bocor? Menang. Setuju ya? Itu ilustrasinya. Checkingnya berbeda. Checking yang pertama untuk menemukan yang bocornya di mana. Checking kedua hanya untuk memastikan. Udah nggak bocor lagi. Udah. Kokoh. Semoga menjawab. Clear banget kok Jeff. Thank you Cik Siam. Lama nggak jumpa Cik. Ya. Ya. Oke. Saya ke sini dulu ke Joshua ya. Ya. Ko Jeff, thank Ya. you. Dari tadi udah nggak bisa ngelucu lagi karena mikir. Dari pertanyaan pertama, apa yang sedang Yosua bangun gitu ya. Dari awal langsung mikir apa ya yang sebenarnya lagi Yosua bangun. Tapi mau tanyanya gini sih, Ko Jeff. Kalau buat kita bisa tahu apa yang sedang kita bangun. Yosua tuh tadi kepikiran, kayak maksudnya di Prudential yang hari ini Yosua lagi lakukan gitu ya, lagi kerjakan kan, Ko Jeff. Oh ini ngerekrut gitu ya, ketemu sama teman-teman yang umurnya sepantaran atau yang lebih muda, dengan harapan Yosua bisa bangun eh, hidupnya mereka gitu dari sisi financial. Tapi pas tadi Yosua pikirin lagi, oh ya, Yosua juga di gereja ada lakuin ini bareng sama teman-teman juga gitu ya, mentorin anak-anak muda SMP, SMA eh, buat bangun hidupnya mereka juga. Nah, waktu pas Yosua, oh kayaknya mungkin eh, membangun hidupnya anak-anak muda itu jadi salah satu eh, yang to build-nya Yosua nih, yang hari ini Yosua lagi pengen lakuin. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, menurut Coach Jeff tuh, is it good enough kalau misalkan kita punya to build-nya itu tuh kan sebenarnya buat orang lain ya Coach Jeff ya, kalau kayak gitu. Nah, waktu pas Yosua susurin lagi ya sebenarnya sih dalam hati terdalamnya Yosua, ketika Yosua udah bisa bangun hidup orang lain, itu tuh hidupnya Yosua juga sebenarnya terbangun. Nah, atau sebenarnya tuh yang seharusnya tuh justru Yos, lu harusnya bangun hidup lu dulu. Jadi fokusnya adalah ke diri sendiri. To build-nya adalah to build apa yang ada di dalam Yosua, baru habis itu lu bisa to build ke orang lain atau gimana menurut Ko Jeff? Oke. Teman-teman, untuk membangun to build itu ada yang membangun sifatnya personal, ada yang komunal, kelompok. Ada yang personal. Untuk to build ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal. Ya. Yang sifatnya personal, ya mesti kita bangun dong. Karena kita punya responsibility terhadap apa yang dipercayakan. Setuju ya? Personal. Perlu. Harus, wajib, mesti. Tapi jangan lupa. To build itu juga harus secara komunal. Makanya, dari dua kata ini entah itu personal komunal, pertanyaan berikutnya gini. Oke, saya lagi to build personal. Saya lagi to build komunal. Pertanyaan saya,
Pertanyaan kita, saat kapan saya tahu bahwa yang saya bangun itu tepat, akurat, benar. Karena kalau ngomong hasil, nggak bisa dilihat saat ini kan? Setuju nggak? Pernah bangun rumah hari ini bilang bangun, besok diimpikan, lusa jadi? Kan enggak ya? Tapi tahu nggak? Kita bisa melakukan tracking mengantar kita sampai di sini. Trackingnya gimana? Trackingnya gimana? Caranya gimana? Coba. Nah, simpelnya gini. Personal dan komunal itu kira-kira unsur penentunya dua. Bermakna, berdampak. Bermakna itu personal. Berdampak itu komunal. Jadi kalau Anda bilang gini, saya sedang membangun, tapi hanya bermakna. Bermakna banget hidup saya. Tapi nggak menyentuh unsur berdampak, berarti Anda hanya membangun personal dong. Setuju? Anda nggak sedang membangun secara komunal. Karena sifatnya personal maupun komunal itu mesti bermakna, berdampak. Oke, Ko Jeff. Sekarang, bermakna itu yang kayak apa? Bermakna itu gini. Yang waktu Anda lakukan, bikin Anda happy. Bikin Anda enjoy. Selaras dengan keinginan, kerinduan, harapan Anda. Paham, teman-teman? Itu indikator bermakna. Waktu to do Anda lagi melakukannya. Anda fulfill. Sampai fulles gitu ya. Bukan pules, bukan ya. Ya. Karena ada yang pules, ada yang fulles. Ya, ya, ya. Di sini fulles. Betul ya? Bapak Andre kan bilang fulles gitu. Asal jangan pules. Hidup kami mau pules. Tidur ya, nggak fulles. Tapi jangan lupa, Jos, berdampaknya. Apa? Indikator berdampaknya. Simple. Kasih manfaat buat orang, orang berubah, orang dapat benefitnya. Benefit. Clear? Yes? Clear. Boleh. Ko Jeff, ini ada pertanyaan dari Kani. Dari siapa? Kani. Lani. Kak Ani. Kak Oh, Ani Kak Kasam. Ani. Iya. Oh, Kak Ani. Aduh, salam Kak Ani. Oh, nggak ada di sini ya? Ada di Oh, situ. ada Kak Ani ya. Nah, katanya, kata Ko Jeff, to build kan lama, saya setuju. Pertanyaannya, apakah bisa to build kita buat target? Misalnya kita bangun rumah, target 1 tahun selesai. Tahap-tahapnya kita buat rancangannya, gambar, hubungi kontraktor, buat fondasi, beli semen, pasir, lalu terakhir finishing. Tepat 1 tahun rumah selesai. Bisa. Bisa. Itu sifat membangun, ada yang tangible, ada yang intangible. Bisa. Tapi ada jenis-jenis kita membangun sesuatu, ambil contoh kita dengan anak. Setahun? 10 tahun? Setuju, Kani? Oke ya? Setuju? Setuju banget, setuju banget. Bisa ya? Clear ya? Oke. Ya, makasih, Kani. Waktu selesai gitu? 5 menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Ci, siap angkat tangan. Boleh, Ci. Thank you ya Ko Jeff waktunya. Ntar, Ci, nggak kedengaran. Sebentar. Oke. Thank you waktunya. Kedengeran Ko Jeff? Kedengaran banget. Oke.
Saya mau nanya gini, tadi kan kata Ko Jeff supaya penyesalan ada ya di depan adalah jangan melakukan penundaan, bener ya? Ya, ya. Nah, maksudnya penundaan-penundaan, maksudnya kita taunya penundaan ini nggak boleh karena berhubungan dengan build itu bagaimana gitu ya, penundaan yang kayak gimana gitu loh. Karena kan kalau ngomongin penundaan, kalau semua kita tuduh kan jadi bingung gitu ya, atau lebih ke prioritas tersebut gitu loh. Ya, Thank you. ya, makasih. Enggak. Justru statement itu datang karena pengalaman gagal. Ya, ya. Nah, baik. Gini teman-teman. Penyesalan penundaan itu kan saudara. Ya, saudara. Mereka punya persahabatan yang erat. Bagai kepompong. Ya, ya. Sampai maut memisahkan. Gitu ya. Gitu. Nah, seringkali gini. Apa yang kita tunda, seringkali memang itu bukan prioritas kita. Setuju nggak? Walaupun ada beberapa hal yang kita prioritaskan, tapi kita nggak sadar bahwa itu prioritas. Setuju ya? Sampai jadi prioritas pada saat kapan? Waktu ada masalah datang jadi prioritas loh. Jadi hal yang pertama, yang tadi saya bilang adalah, yuk cek apa yang jadi prioritasmu, apa yang sedang Anda bangun loh. Hitung-hitungan waktu, Anda nggak hidup selamanya. Nggak hidup selamanya loh. Jadi, seperti itu. Ciani, clear ya? Good ya. Saya udah lihat jempolnya gitu ya. Jadi, apa yang jadi prioritas Anda, kesanalah harusnya. Nah, makanya gini, kenapa Anda tunda? Karena nggak prioritas. Nah, lalu kemudian dia datang lagi dalam wujud yang sama loh. Anda tunda lagi kan? Dia nggak berganti wujud loh. Sampai wujudnya itu baru Anda sadar bahwa itu wujud yang mesti Anda prioritaskan pada saat ada masalah. Waktu ada masalah, jadi prioritas. Oke. Udah angkat tangannya. Ntar lagi angkat kaki. Ya, Ci, thank you. Pik, silakan. Jadi saya sih sedikit mau testimoni lah Coach Jeff dari apa yang Coach Jeff dapat. Kasih ke saya. Jadi kalau buat yang lebih muda ya, contohnya apa sih? Contohnya ya, dulu waktu saya lulus kuliah, banyak hal yang saya pengen kerjain Coach Jeff. Jadi saya coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Dan buat saya, liatin mama gitu nggak pernah jadi prioritas hidup saya. Ya, jadi ada satu kali akhirnya ketika mama nggak ada, saya baru sadar kok Jeff. Saya ngerjain banyak hal, tapi mungkin nggak bikin mama itu prioritas dalam hidup saya untuk ngebahagiain dia, untuk kasih dia yang terbaik. Dan ketika akhirnya saya punya, ya saya nggak ada mama gitu kok Jeff. Nah itu menurut saya buat yang lebih muda ya untuk mereka belajar bahwa sebenarnya kan kadang tadi mungkin beberapa yang nangkep ini bicara tentang satu dimensi itu ya pekerjaan atau cuman bisnis prudensial padahal enggak. Ya, terus yang kedua mungkin di season saya selanjutnya saya ingat waktu saya mulai ada di prudensial dan akhirnya saya mati-matian. Saya ingat prioritas saya cuman waktu itu uang. Ya, saya nggak membangun apapun. Saya bukan prioritas saya ya berarti ya. Yang fokus saya cuman uang. Ya, saya nggak bangun hubungan saya dengan Fanny, nggak bangun hubungan dengan Daryl dengan cara yang benar kok Jeff. Jadi akhirnya banyak konflik, banyak apa dan akhirnya benar kan terjadi masalah, nggak ada komunikasi dan boom, akhirnya masalah berikutnya jadi ya akhirnya saya perlu membereskan, perlu akhirnya waktu itu dibantu Coach Jeff ngobrol dengan Fanny dan sejak saat itu saya tahu bahwa oh iya ya, ketika saya ada sama Fanny, ketika saya ada sama Daryl, ketika saya ada sama Dylan itu nggak cuman apa ya, nggak cuman satu waktu di spend waktu bersama tanpa ngapa-ngapain, nggak ada deep talk, nggak ada hubungan yang dibangun gitu kok Jeff Bang. Tapi ternyata kebersamaan itu jauh lebih penting daripada
Cuman waktunya aja ada di situ gitu nah Coach Jeff. Nah, jadi itu yang saya pelajarin. Sama ini pun menurut saya buat teman-teman yang lain, ini berlaku dalam setiap hal yang 6 kita prioritas enam segmen di area di legacy. Ya, health. Mungkin hari ini health yang ngalamin Willy. Coach Jeff udah dengar belum Willy kena stroke Coach Jeff? Ya, Willy kena stroke. Ya, kenapa? Karena tentunya menurut saya ada bagian yang dia perlu kerjakan tapi dia nggak kerjakan sampai akhirnya terjadi serangan. Dan begitu dia udah terserangan, sekarang makan lebih bersih, nggak makan gorengan. Ya, bener nggak? Rokok masih. Tapi kan itu artinya ya Coach Jeff ya. Itu kan bicara tentang sebenarnya harusnya kita membangun sebelum kejadian itu. Itu mungkin yang saya bisa relate karena ada beberapa teman takutnya yang Ya, Coach Jeff kan bicara cukup advance ya. Kalau yang udah ngikutin Coach Jeff lama cukup kalau yang enggak takut gap gitu. ya, good Itu. insight. Thank you. Bagus Coach. banget. Itu Tepuk sih. tangan dong buat Victor. Thank you banget. Uh, ada 2 hal terakhir, singkat saja. Saya mau encourage teman-teman dari cerita Victor tadi. Teman-teman gini, kalau udah hilang sekali, jangan hilang kali kedua. Victor mengalami kehilangan pertama kali ada. Sama, dalam kehidupan kita itu ada yang hilang memang. Cukup sekali. Habis itu jangan lagi. Artinya gini, kalau sudah ada yang hilang, atau pernah ada yang hilang, fokuslah pada apa yang tinggal. Setuju? Apa yang sekarang tinggal, relatekan itu, prioritas enggak? Oke, supaya kita nggak hilang kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali ketujuh. Oke, yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman. Jangan menyerah karena keadaan. Dan jangan berhenti karena kenyataan. Ulang. Oke? Oke? Oke, saya titip pesan buat teman-teman. Jangan menyerah karena keadaan. Dan jangan berhenti karena kenyataan. Itu. Ya. Udah, saya pamit. Ya. Makasih semuanya. Silakan saya di belakang. Thank you. Teman-teman boleh kasih aplaus terbaik buat Coach Jeff dong. Aduh, asik banget. Thank you Coach Jeff. Thank you Coach Jeff. Thank you banget. Wow, saya ngerti banget banyak orang yang masih terus mencatat, masih terus merenungkan sampai mau tepuk tangan bingung tepuk tangan atau merenungkan, tepuk tangan atau merenungkan. Yuk silakan duduk. Setiap kali Coach Jeffrey datang berkunjung ke rumah kita, which is ini rumah Coach Jeffrey juga, buat gue kita itu berhutang banyak sama Coach Jeff, betul ya teman-teman ya? Coach Jeffrey selalu datang untuk mengajar. Coach Jeffrey selalu datang untuk menginfluence dengan kehidupannya. Coach Jeffrey selalu datang untuk mengingatkan, kadang-kadang menegur, dan lebih banyaknya lagi menampar ya buat setiap kita. Tapi kita tahu bahwa apapun yang kita rasakan hari ini, aduh gila gua kayak ketampar. Itu tujuannya untuk supaya kita mendapatkan breakthrough dalam hidupnya kita. Setuju ya teman-teman ya? Sekali lagi boleh kasih aplaus buat Coach Jeffrey teman-teman. Wow. Ko Andre titip pesan untuk kita bapak-bapak di rumah tangga boleh angkat tangan bapak-bapak di rumah tangga. Asik. Ada satu atau suami-suami ya di rumah tangga ya. Karena Ko Andre titip pesan untuk kita boleh lihat satu cuplikan video ini dari TD Jakes. Boleh Sin? Dan ini relate banget ternyata. Thank you. Terima kasih loh. Saya sampai sempat agak shock, saya agak kaget. Kirain pada mau minta foto bareng atau tanda tangan.
Yuk kita perhatiin video dari TD Jakes. Dia adalah motivational speakers yang keren banget. If a man is at home all the time and he's the breadwinner, that's a bad sign. And the problem with being a father is you can never get it 100. If I give you time, we don't have money. If I get the money, you don't have me. I can't be there and earn a living at the same time. I'm limited and I have to make sure your life is better than mine. The difficult thing about being a father is that everybody wants it now. The kid wants it now, the wife wants it now, the job wants it now, the opportunity is now. Your early years are your earning years. You're only going to have so much health and strength before your body starts betraying you. You're racing against the clock trying to get everything settled, so he's scuffling, trying to make his mark in the world and figure out marriage and figure out relationships and make everything work. If a man is at home, time. Ini relate banget sama apa yang Coach Jeffrey kasih buat kita hari ini loh teman-teman ya. It is about a build something, tentang membangun sesuatu. Yang menarik adalah bagaimana kita sebagai ayah yang katanya di minggu ketiga bulan Juni ini adalah hari ayah sedunia gitu ya. Bagaimana apa yang perlu kita bangun duluan? Karena katanya Coach Jeffrey bilang bahwa to build itu terbatas berhubungan dengan priority. Kita kadang-kadang mau melakukan to do. Without to build, kita tuh nggak bangun apa-apa. Selain tidur mungkin Joshua ya, bangun tidur tadi ya. So, teman-teman yang menarik adalah Ko Andre titip pesan buat kita semua. Kita perlu paham, seperti tadi Ko Jeffrey bilang. Ini Ko Andre sama Ko Jeffrey katanya ada telepati dari Jakarta sama Bandung nih ya. Ko Jeffrey bilang bahwa orang yang tidak mengenali musim gagal meng-create momen. Orang yang enggak mengenali musim-musim apa yang akan dia hadapi di depan, seringkali gagal meng-create apa yang sedang dia build, dia gagal membangun, sampai akhirnya masalah datang di musim itu. Seperti ceritanya Victor, masalahnya datang, komunikasinya rusak, rumah tangganya hampir kacau, masalahnya datang. Tapi buat kita hari ini kita dikasih petunjuk, sign, petunjuk banget. Buat kita, yuk mulai mengenali musim apa di depan kita. Anak-anak muda yang katanya sekarang mau merit nih ya. Under 25, under 30, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Gengs. Ya, kami para uncle, we have been there. Gue mau bilang ada satu musim di mana duit lu kagak cukup, istri lu meronta-ronta, anak lu berteriak-teriak karena duit nggak cukup. Kalau lu nggak build from now on ya, kalau lu nggak build sekarang, lu akan menghadapi musimnya di situ tuh teman-teman. Ya, kasih tahu tadi yang angkat tangan, kasih tahu yang angkat tangan. Ayo build your business dari sekarang. Ya, waktu kita build bisnisnya kita menghasilkan income yang membuat kita financially strong, teman-teman ya. Kita punya financially strong, mandiri secara finansial. Dari situ kita punya waktu. Buat teman-teman yang umurnya di bawah 40, boleh angkat tangan? Di bawah 40? Gue mau bilang, apa yang diceritain Victor sama sahabat kita Willy, ya. Apa yang diceritain Victor sama sahabat kita Willy akan menjadi musimnya kalian di umur setelah lewat 40. Jadi kalau financially nggak strong di awal musim, nanti kita nggak punya waktu buat exercise, kita nggak punya pilihan makan sehat itu mahal, gengs. Ya, kita nggak punya pilihan buat traveling, healing, punya waktu buat keluarga. Kita akan menghadapi musim di mana apa yang kita tabur, kita tuai. Ya, sakit-sakitannya mulai datang. Buat teman-teman yang hari ini mungkin di atas 45, di atas 50. Kita cuman mau bilang, kita akan sama-sama ada di situ satu hari nanti. Kalau kita nggak ngebangun dari sekarang nih bisnisnya kita, masa pensiunnya kita akan jadi masa pensiun yang mulai muncul masalah, teman-teman. Kalau kita nggak mengenali musim dalam hidup.
kita akan gagal membangun, meng-create momen. Boleh kasih aplaus buat Coach Jeffrey dong. Asik banget, asik banget. So, bagaimana kita meng-create momen? Bagaimana kita meng-create the best moment? Tanggal 3 ada satu orang keren banget, speaker internasional, dikejar-kejar di MDRT. Ya, gimana Glenn? Gue udah cukup, wow, bikin lu naik ya nggak sih? Ah, fotonya keren banget ya. Apalagi kalau Glenn di foto itu dibandingin sama, kan Daniel nggak pernah ya, Glenn ya, Star Club nggak pernah ya, nggak pernah. Jadi nggak bisa dibandingin sama Daniel, nggak bisa. Oke, teman-teman, tanggal 3 ada bisnis talk. Tanggal 3 ada bisnis talk. Ingat, kalau kita mau meng-create musim di depan, kalau kita mau create momen untuk musim di depan, ada bisnis talk di tanggal 3. Kalau kita nggak rekrut, gimana kita mau membangun? Betul? Kalau kita nggak membangun, bagaimana kita punya financially strong? Jadi yuk kita belajar menghitung hari untuk kita mengenali musim dan kita meng-create momen. Itu aja teman-teman. Thank you. Saya kembalikan sama